Pace e bene. Shalom, salam sehat, salam sejahtera saudara-saudariku, sahabat-sahabat Yesus yang sejati dan setia. Kita berjumpa kembali dalam siraman rohani pada hari ini bersama saya, Sofnir Simamora, penyuluh non-PNS Agama Katolik Paroki Santo Padre Pio. Kami sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Renungan untuk kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Injil ini berbicara tentang memikul salib dan mengikuti Yesus. Namun sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, mari saudara-saudariku kita dahulu menimba kekuatan dari Tuhan dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Engkau curahkan ke dalam diri kami. Dialah roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi baik kehadiran-Mu sendiri, dan berkat Dialah kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami ingin mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Karena itu kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan memanggil namamu, oh Budi, Tuhan memanggil namamu, oh Budi, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu.
menjadi murid Kristus yang tangguh. Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, hari ini Yesus menyapa dan mengajak kita untuk menjadi murid-muridnya yang tangguh dan senantiasa berjuang. Bukan menjadi murid yang tanggung atau cengeng, yang medesu masa depan suram, tetapi Yesus menginginkan menjadi murid yang mendedih masa depan gemilang. Saudara-saudariku, Yesus mengatakan tentang membenci ayah, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan. Janganlah kita artikan secara bulat-bulat begitu saja. Masa aku membenci keluargaku, apalagi membenci ibu dan ayah yang telah melahirkan saya dan membesarkan saya. Jangan begitu dong. Saudara-saudariku, Yesus menggunakan bahasa yang sengaja dilebih-lebihkan atau sering disebut hiperbola untuk menyampaikan ajarannya. Dia benar-benar mengatakan bahwa mereka yang ingin mengikutinya harus mencintainya lebih dari siapa saja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mencintai Yesus tentu dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan, serta akal budi yang kita miliki. Berarti mencintai Yesus dengan melibatkan seluruh diriku dan kekuatan. Yesus mengatakan bahwa jika kita ingin menjadi muridnya, kita tidak bisa setengah-setengah alias 50-50. Tetapi Yesus menginginkan kita secara total atau 100%. Mengikuti Yesus itu memang berat dan perlu pertimbangan yang cermat. Seperti halnya seorang yang memutuskan untuk membangun menara. Dalam membangun sebuah bangunan atau menara, perlu mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk bangunan itu. Jangan-jangan setelah dimulai, ujungnya menjadi PT atau perusahaan yang tutup. Atau seperti raja yang hendak berperang, perlu memikirkan dengan matang-matang sebelumnya. Saudara-saudariku, mengikuti Yesus mesti memiliki perencanaan atau taktik dan metode. Menjadi Kristen berarti menjadi murid Yesus Kristus. Istilah murid dalam bahasa Latin adalah discipulus, berhubungan erat dengan disiplin. Menjadi murid berarti memiliki disiplin. Tidak ada murid yang berhasil tanpa disiplin. Tanpa disiplin, seseorang tidak menjadi murid. Tentu sebagai murid Kristus, kita diajar juga untuk disiplin terhadap ajaran Yesus.
Seorang murid juga mesti memiliki kerendahan hati. Ia senantiasa belajar terus-menerus kepada gurunya, memiliki semangat juang yang tinggi. Karena itulah Yesus mengatakan, bila ingin menjadi muridku, ia harus siap memikul salib. Mungkin saudara-saudariku merasa bahwa diriku tidak layak menjadi murid Kristus. Kenapa? Karena banyak dosa dan melakukan hal-hal yang salah sehingga saya harus berada di tempat ini. Oh tidak, tentu tidak. Saatnya tidak menyalahkan diri kita sendiri. Saudara-saudariku sudah mengakui dan menyesali segala perbuatan yang kita lakukan. Sekarang saatnya untuk mengubah diri menjadi seorang yang lebih baik. Sekarang saatnya mengisi diri dengan hal-hal yang baik yang saudara-saudari dapatkan di tempat ini. Sekarang saatnya charger kembali karunia, bakat, dan talenta yang kita miliki, sehingga bila tiba waktunya nanti, saudara-saudariku sekalian akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Mari menjadi murid Yesus yang tangguh, semangat dan memiliki taktik dan memikul salibnya. Semoga selamat berjuang. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Allah Bapa Maha Pengasih, perkenankanlah kami mengikuti Putra-Mu untuk mematuhi perintah-perintah-Nya. Janganlah kami sampai berhutang kepada sesama selain berhutang cinta kasih. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa